Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pratiwi, Prodi Akuntansi semester 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi keuangan menengah 1. Dalam presentasi ini akan dibahas beberapa pokok bahasan penting. Antara lain, yang pertama adalah pengertian dan jenis-jenis akuntansi, yang kedua adalah standar akuntansi keuangan atau SAK. Kemudian yang ketiga adalah pengertian kerangka dasar. Kemudian yang keempat adalah tujuan laporan keuangan. Yang kelima adalah asumsi dasar. Yang keenam adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dan yang ketujuh adalah unsur-unsur laporan keuangan. Dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah komponen laporan keuangan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah pengertian akuntansi. Nah, akuntansi adalah seni dan ilmu untuk mencatat, mengklasifikasikan, serta meringkas dan melaporkan transaksi keuangan secara sistematis, sehingga menghasilkan suatu informasi keuangan atau laporan keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan suatu perusahaan. Nah, jenis akuntansi. Nah, yang pertama, akuntansi itu memiliki banyak cabang sesuai kebutuhan pemakai informasi. Nah, ada beberapa akuntansi di sini, yaitu yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Tujuannya untuk menyusun laporan keuangan bagi pihak eksternal. Itu penggunaan utamanya itu untuk investor, kreditur, pemerintah, masyarakat umum. Nah, karakteristiknya itu bersifat historis berdasarkan transaksi yang sudah terjadi dan juga mengikuti standar akuntansi keuangan SAK atau IFRS. Informasinya itu bersifat umum dan bukan rahasia. Produk utamanya itu laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Tujuannya itu membantu manajemen internal dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan perusahaan. Pengguna utamanya itu adalah seorang manajer atau pimpinan suatu perusahaan. Karakteristiknya yaitu bersifat proyeksi ke depan atau forecasting, tidak hanya data historis. Tidak wajib mengikuti standar akuntansi formal. Informasinya juga bersifat internal dan rahasia karena hanya untuk khusus suatu perusahaan atau untuk manajer. Nah, produk utamanya itu laporan biaya, produksi, anggaran atau budgeting, analisis laba, analisis investasi, serta laporan kinerja divisi. Kemudian ada akuntansi pajak atau tax accounting. Tujuannya itu menyesuaikan catatan akuntansi dengan peraturan perpajakan untuk menghitung kewajiban pajak. Nah, pengguna utamanya adalah pemerintah atau Dirjen Pajak, kemudian ada perusahaan sebagai wajib pajak, dan kemudian ada karakteristiknya. Nah, yaitu mengikuti undang-undang yang ada dan peraturan pajak. Bisa berbeda dari SAK atau standar akuntansi keuangan. Mengatur kewajiban pelaporan pajak bulanan atau tahunan. Produk utamanya adalah SPT masa atau surat pemberitahuan masa, surat pemberitahuan tahunan, laporan pajak, PPN, PPh 21, PPh 23, PPh badan, dan yang lainnya. Kemudian adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Tujuannya itu untuk menghitung, menganalisis, dan mengendalikan biaya produksi barang ataupun jasa. Pengguna utamanya adalah manajemen perusahaan produksi. Karakteristik dari ini adalah fokus pada detail biaya yang dikeluarkan. Nah, seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Dan juga membantu menentukan harga pokok produksi atau HPP suatu perusahaan. Nah, dipakai untuk efisiensi biaya dan penetapan harga jual. Produk utamanya adalah laporan biaya produksi, laporan harga pokok produksi, penjualan atau HPP. Kemudian adalah akuntansi pemerintah atau government accounting. Itu tujuannya mengatur pencatatan dan pelaporan keuangan lembaga pemerintah. Dan juga pengguna utamanya itu bisa dipakai untuk DPR. Kemudian ada masyarakat, lembaga pemerintah lainnya. Kemudian ada karakteristiknya itu mengacu pada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Nah, hal ini akuntansi pemerintah ini harus transparansi dan akuntabilitasnya sangat harus penting. Nah, produk utamanya adalah APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, dan juga APBD, laporan realisasi anggaran, neraca pemerintahan, laporan operasional, catatan atas laporan pemerintah. Dan juga adalah auditing atau akuntansi auditing.
Nah, itu pemeriksaan akuntansi. Tujuannya untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan. Pengguna utamanya adalah investor, kreditur, regulator, dan juga manajemen. Karakteristiknya dilakukan oleh akuntan publik atau auditor eksternal. Mengacu pada standar audit, produk utamanya adalah laporan audit, opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau tidak memberi opini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akuntansi syariah. Tujuannya tuh mencatat transaksi sesuai prinsip syariah Islam. Pengguna utamanya itu adalah bank syariah, lembaga zakat, koperasi syariah, ataupun investor muslim. Karakteristiknya itu mengacu pada SAK syariah dan fatwa DSN MUI. Mengatur akad seperti murabah, harabah, ijarah, dan musyarakah. Produk utamanya adalah laporan keuangan syariah, laporan zakat, dan laporan bagi hasil. Kemudian ada akuntansi forensik atau forensic accounting. Nah, tujuannya mengungkap kecurangan, manipulasi laporan, serta laporan keuangan dan tindak pidana keuangan. Pengguna utamanya adalah aparat hukum, perusahaan, lembaga, investigasi. Kemudian karakteristiknya yaitu ada kombinasi akuntansi dan juga investigasi hukum di dalam akuntansi forensik. Kemudian fokus pada fraud detection dan fraud prevention. Kemudian ada produk utamanya yaitu laporan hasil investigasi bukti untuk pengadilan. Kemudian kita akan masuk ke materi ketiga yaitu tentang standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. SAK sebagai pedoman pelaporan keuangan agar informasi wajar, konsisten, dan juga dapat dibandingkan. Nah, di Indonesia ada beberapa jenis SAK. Yang pertama ada SAK umum atau PSAK berbasis IFRS. Nah, ini berlaku untuk perusahaan besar terbuka atau entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan. Mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS, dan juga contoh penggunaan SAK ini adalah perusahaan yang go public seperti BUMN dan perusahaan besar. Kemudian ada SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Disederhanakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Nah, lebih sederhana dibanding SAK secara umum dan juga cocok untuk perusahaan yang menengah. Kemudian yang ketiga ada SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Lebih ringkas lagi daripada etap. Nah, disesuaikan dengan kapasitas pelaku UMKM dan juga fokus pada laporan posisi keuangan, laba rugi, dan juga catatan sederhana. Kemudian ada yang keempat atau yang terakhir ada SAK syariah atau SAS, mengatur transaksi yang berbasis prinsip syariah Islam, meliputi akad-akad seperti murabahah, ijarah, mudaharabah, masyarakat, dan lain-lain. Cocok untuk bank syariah, koperasi syariah, lembaga zakat, dan bisnis yang berbasis tentang syariah. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengertian kerangka dasar. Nah, kerangka dasar akuntansi sendiri adalah seperangkat aturan, pedoman, dan juga prosedur akuntansi yang terorganisir dengan baik dan digunakan organisasi untuk menyusun laporan keuangan dan memberikan dasar bagi pelaporan keuangan yang akurat, konsisten, dan juga dapat diperbandingkan oleh organisasi atau perusahaan. Tujuannya itu menyediakan informasi berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, dan juga kriteria pengakuannya itu adalah suatu unsur diakui bila kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan dan dapat diukur secara handal. Kemudian yang kelima, materi yang kelima adalah tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan sendiri menurut Kasmir 2017 adalah yang pertama memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta atau aset yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Kemudian yang kedua memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban yang modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian yang ketiga memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode. Kemudian yang keempat
memberikan informasi tentang jumlah biaya dan juga jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan atau ekuitas. Kemudian memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam satu periode, dan juga memberikan informasi tentang catatan-catatan laporan keuangan. Kemudian yang ke-8 adalah informasi tujuannya itu juga ada pada informasi keuangan lainnya. Kemudian materi ke-6 atau materi selanjutnya adalah membahas tentang asumsi dasar akuntansi. Nah, asumsi yang sering dipakai ada 4 di sini adalah yang pertama adalah going concern atau kelangsungan usaha. Asumsi bahwa entitas akan beroperasi di masa yang akan mendatang. Nah, mempengaruhi pengukuran misalnya penyusunan aset yang tetap dihitung selama masa manfaat, bukan likuidasi. Kemudian ada periode akuntansi. Aktivitas ekonomi dibagi ke dalam periode waktu, misalnya bulan, kuartal, tahun, semester, sehingga kinerja dapat diukur per periode. Adapun satuan uang. Nah, semua transaksi dicatat dalam satuan uang yang berlaku, misalnya rupiah. Kemudian yang terakhir adalah entitas ekonomi atau aktivitas perusahaan yang dipisahkan dari pemilik atau entitas lain. Penting untuk akuransi neraca dan juga laporan laba atau rugi. Kemudian ada basis akuntansi atau yaitu yang pertama adalah basis kas, yaitu lebih sederhana atau cocok pencatatan sehari-hari usaha kecil ataupun laporan non formal. Transaksi diakui hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Kemudian ada basis akrual, digunakan dalam laporan keuangan resmi sesuai SAK standar akuntansi keuangan dan IFRS karena lebih mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Transaksi ini diakui saat hak atau kewajiban terjadi meskipun kas belum diterima ataupun dibayar. Nah, kemudian yang ke-7, kita masuk ke materi yang ke-7 adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah karakteristik yang membuat laporan berguna atau laporan keuangan ini berguna. Yang pertama adalah understandability atau mudah dipahami. Nah, informasi harus disajikan secara jelas agar pengguna wajar dapat memahaminya. Kemudian relevance atau relevansi. Informasi harus berguna untuk pengambilan keputusan, termasuk aspek materialitas. Kemudian ada reliability atau faithful reception atau keandalan atau kewajaran. Informasi harus lengkap, netral, dan juga dapat diverifikasi. Dan adapun comparability itu dapat diperbandingkan. Pengguna harus dapat membandingkan laporan antara periode dan antara entitas. Oke, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-8 tentang unsur-unsur laporan keuangan. Nah, pertama ada aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang bernilai yang dimiliki perusahaan di mana mempunyai manfaat ekonomi di masa depan. Nah, aset ini terbagi dua, yaitu aset lancar. Aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai atau dikonsumsi dalam waktu kurun dari 1 tahun untuk operasional sehari-hari, seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, sebaliknya, aset tetap adalah aset jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis selama lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, dan nilainya akan mengalami penyusutan. Kemudian yang kedua adalah liabilitas. Nah, liabilitas sendiri adalah kewajiban kini yang entitas atau perusahaan yang timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu dan harus dipenuhi di masa depan. Contohnya utang usaha, pinjaman bank. Kemudian yang berikutnya adalah ekuitas, yaitu klaim pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas, yaitu modal disetor atau laba ditahan. Kemudian ada pendapatan atau revenue, kenakan manfaat ekonomi selama periode yang menambah ekuitas. Contohnya penjualan atau pendapatan jasa dan lain sebagainya. Kemudian ada beban atau expense, penurunan manfaat ekonomi yang mengurangi ekuitas. Contohnya beban gaji, beban penyusutan, kemudian ada beban listrik dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada materi selanjutnya atau materi yang ke-9, yaitu tentang komponen laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca
atau laporan posisi keuangan. Nah, neraca ini menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Nah, struktur umumnya itu seperti aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Klasifikasinya aset dan liabilitas biasanya dibagi menjadi lancar atau current dan tidak lancar atau non current. Nah, contoh akunnya itu adalah kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan, utang usaha, pinjaman jangka panjang, jangka pendek, modal dan seterusnya. Kemudian ada yang kedua adalah laporan laba rugi, yaitu laporan kinerja perusahaan. Itu menunjukkan hasil usaha selama periode, yaitu pendapatan dikurangi dengan beban, laba atau rugi. Itu formatnya ada single step, semua pendapatan dikumpul atau semua beban dikumpul juga, atau juga multi step, itu menghitung gross profit dan juga operating profit dan net profit. Prinsip penting yaitu pengakuan pendapatan, pencocokan beban, matching principle, beban diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan periode yang sama. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan komponen ekuitas, setoran modal, penarikan atau dividen, laba atau rugi, periode berjalan, ataupun komponen lainnya seperti OCI. Nah, kemudian berguna untuk melihat sumber perubahan modal. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas, menguraikan penerimaan pengeluaran kas selama periode yang diklasifikasikan ke yang pertama adalah aktivitas operasi atau cash dari penjualan, pembayaran pemasok. Kemudian ada aktivitas investasi yaitu pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi jangka panjang. Kemudian ada aktivitas pendanaan yaitu penerimaan atau dilakukan pinjaman serta penerbitan saham, pembayaran juga pembayaran dividen. Dua metode penyajian untuk aktivitas operasi langsung direct dan tidak langsung indirect. Indirect dimulai dari laba bersih dan melakukan rekonsiliasi ke kas bersih operasi. Kemudian yang kelima kemudian yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK atau catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi informasi tambahan tentang penjelasan dan juga rincian untuk mendukung angka-angka yang disajikan dalam laporan utama, yaitu seperti tadi neraca, laba rugi, perubahan ekuitas dan juga arus kas. Tujuan utamanya adalah agar laporan keuangan bisa dipahami dengan jelas dan juga transparan dan juga lengkap oleh pengguna yang membutuhkan laporan keuangan. Nah, itulah ke-9 materi kita pada presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah akuntansi keuangan adalah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan secara sistematis agar menghasilkan informasi yang akurat, relevan dan dapat diperbandingkan dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau SAK serta kerangka dasar akuntansi. Laporan keuangan dapat memberikan gambaran tentang posisi keuangan yaitu aset, liabilitas dan juga ekuitas, kinerja keuangan yang yaitu pendapatan dan beban, serta perubahan modal dan arus kas. Maka informasi ini bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditur, pemerintah, dan juga masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oke, sekian presentasi saya pada kali ini. Maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.